selamat datang di Obsesi, obrolan sensi sana sini. Kali ini bersama aku Umu Nur Atifah yang akan mengulik sebuah permasalahan yang terjadi di masyarakat sekitar kita. Tapi sebelum itu, kali ini aku nggak sendiri karena di sini aku udah ditemenin sama teman-teman aku. Ayo say, hai semuanya. Halo. Oke, udah say hai semua. Boleh nih kalian langsung sebut nama, kenalin diri. Boleh nih dari sebelah kiri aku. Oke, halo guys, aku Anggra ini. Halo, aku Anggun Wulandari. Halo semuanya, aku Adrian. Halo semuanya, aku Fadil. Oke. Jadi sebelum kalian datang ke sini, sebenarnya kalian udah tahu nggak sih maksud kita bikin video ini tuh apa? Apa tuh? Apa ya? Kita mau ngapain ya di sini? Aduh. Belum tahu aku kita di jujur. sini. Udah ada laptop, kita udah kumpul-kumpul di Udah sini. takut banget nih. Mau ngapain nih? Direkam. Mau Ya, ngapain ya? ada banana juga nih guys. Uh. Ada banana guys. Langsung aja kali ya. Jadi kali ini aku dan teman-teman bakal ibaratnya kayak nge-review, ngebahas tentang video yang bakalan kita tonton nanti ya. Dan di sini kita udah ada video salah satu unggahan dari Mbak Nana tentang judulnya itu susahnya menjadi perempuan. Kita nonton bareng dulu nggak sih? Boleh. Biar kita bahas lengkapnya tuh nanti gitu ya. Guys, nonton. Karena memang susah jadi perempuan. Masa nggak sepakat sih? Laki-laki dungu. Awal kan paradigmanya adalah gue kasih kesempatan. Tadi Mas Anang bilangnya gue bolehin dia kerja. Ya itu lah intinya. Aku suka perempuan yang berbahaya. Aduh, menguras apa ya, emosi ya setelah menonton video ini. Tapi sebelum aku nanya-nanya ke pokok inti pertanyaan juga, aku mau nanya ini dulu deh. Gimana nih perasaan kalian setelah menonton video ini? Mungkin aku mau denger jawaban dari cowoknya dulu nih. Oke, setelah tadi kita nonton bareng-bareng ya video dari Mbak Nana, yaitu susahnya menjadi perempuan, aku ini ya afirmasi cukup relate juga karena aku ngelihat di rumahku sendiri juga, ngelihat ibu aku yang memang kerjaannya tuh banyak banget gitu ya. Selain ngurus dapur, beliau juga ngurus adik-adik aku, ngurus aku juga. Jadi pekerjaan tuh nggak cuma satu aja gitu loh. Iya. Jadi aku afirmasi sama susahnya jadi perempuan. Setuju ya sama Setuju. judul yang diberikan juga di video itu. Iya benar. Kalau dari Fadil gimana nih? Kalau dari aku sendiri, aku juga setuju sih sama yang dijelasin dari video ini ya. Susahnya jadi perempuan. Karena aku ngeliat dari mama aku sendiri nih ya. Mama aku kan di rumah jaga warung, dan jaga warung sendiri tuh kan capek ya. Kita tahu kan jaga warung, terus mamaku juga kan sambil bersih-bersih rumah gitu, beres-beres, dan ya jadi kayak beban yang dilakuin sama mamaku sendiri tuh ya kayak double gitu nggak sih? Double kalau nggak malah triple gitu nggak sih? Kayak bener-bener capeknya ya capek banget bisa gitu loh. Kalau dari aku sih gitu sih, kayak berarti emang beneran susah yang jadi perempuan ya susah gitu. Ya emang susah gitu loh. Iya susah sih. Aku juga setuju sama kalian. Terus kalau dari ciwi-ciwi sebelah aku nih gimana nih? Kan kalian yang jadi point center sebagai seorang perempuan. Setuju nggak sih sama video yang tadi kita tonton? Oke, dari aku ya, dari melihat video yang berdurasi kurang lebih 1 jam ini membahas tentang susahnya jadi perempuan, dan aku juga merasakan karena aku seorang perempuan ya. Perasaan aku saat melihat video tersebut adalah, oh ternyata susah banget jadi perempuan. Kayak aku tuh emang ngerasa aku susah jadi perempuan, tapi ternyata yang dibahas ini kan adalah cowok-cowok, tokoh-tokoh penting, bukan tokoh-tokoh terkenal gitu ya, yang membahas tentang perempuan. Jadi ternyata pernyataan bahwa susah jadi perempuan itu bisa juga dibahas oleh laki-laki. Iya gitu. benar. Dan ketika aku melihat video tersebut, kayak perasaan aku tuh kayak wah bener banget sih ini. Dan juga tadi kan ada narasumber yang beda-beda latar gitu ya, yang beda-beda latar dan beda-beda juga emosional yang didapatkan dari video tersebut. Iya, aku setuju sih. Contohnya aja tadi ada Mas Anang ya. Iya. Dia yang udah nikah 2 kali. Iya. Terus ada siapa aja tadi? Rocky Gerung. Rocky Gerung. Gerung. Nah, itu Belum yang nikah. belum nikah sama sekali ya. Iya. Terus ada Denny Sumargo itu udah nikah. Ya, Ya. sama Terus Onat. satunya lagi Onat. 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 Itu udah nikah juga kan? Udah. Udah.
dan dari mereka juga cara mengekspresikannya tuh berbeda-beda. Ya karena emang tadi benar Angga bilang kalau pengalaman mereka berbeda juga, latar belakang mereka berbeda, jadi itu yang bisa mempengaruhi gimana cara mereka mengekspresikannya. Iya, betul. Oke, dari Anggun sendiri gimana nih perasaannya setelah Oke. menonton video itu? Kalau jadi aku sebagai seorang perempuan juga seperti Aang, menjadi perempuan itu sulit, tapi nggak sulit banget gitu. Sulitnya itu karena seorang perempuan itu ya tentunya banyak tuntutan, banyak aturan, terutama juga di dalam keluarga. Biasanya kan orang tua lebih banyak mengatur ini itu gitu dibandingkan dengan anak laki-laki gitu. Misalnya aja kalau misal pulang malam, kamu nggak boleh pulang malam di atas jam 10 kayak gitu, sedangkan laki-laki kan biasanya Lebih nggak bebas. dibebasin gitu, nggak nggak Strict. nggak se-strict itu Ya. gitu, nggak se-strict perempuan gitu. Dan aturan-aturan di dalam masyarakat juga banyak tentang perempuan gitu, tentang bagaimana ketika berpenampilan di luar kayak gitu. Misalnya aja ketika perempuan berpakaian terbuka di luar gitu, itu bisa menimbulkan perspektif yang berbeda dan perspektif yang negatif juga gitu. Ya. Ya. Nah, dalam materi psikologi komunikasi ini mengenai proses belajar dan kognisi sosial, pernyataan dari narasumber-narasumber yang udah kita tonton tadi tuh bisa jadi sebuah langkah buat kita ngertiin gimana sih perempuan itu gitu loh. Ini juga yang bakal memacu pertanyaan-pertanyaan yang bakal aku tanyain ke kalian. Insya Allah. Jangan tegang. Siap harus. Apakah topik ini begitu menegangkan sampai membuat Fadil agaknya kayak aduh gimana? Aduh, Kenapa Dil? nggak apa-apa sih. Oke kan, oke. Oke, aman. Ayo lanjut. Nggak merasa tersinggung kan sebagai seorang laki-laki? Dari aku Maksudnya sendiri, kayak kan dari videonya tuh berjudul susahnya menjadi perempuan. Barangkali nih ada pemikiran, iya apaan sih judul kayak gini, padahal cowok juga sama-sama susah. mungkin awalannya gitu ya, kayak mikirnya sebelum ngeliat video ini, Nah, ya mikirnya kayak apa sih, apaan sih tiba-tiba susahnya jadi perempuan, cowok jadi cowok juga susah kan, Iya. gitu. Kayak apalagi kita kerja gitu. Tapi setelah melihat ya, dan juga mengamati dengan dengan perasaan juga ya susah juga jadi perempuan. Dan aku juga ngerasain itu juga ketika ya yang tadi aku bilang, kalau orang tua aku juga susah gitu. Selagi bekerja sambil bersih-bersih rumah tuh kan susah gitu, nggak mungkin gampang banget gitu, enggak. Oke. Berarti langsung aja kali ya, aku mau mengajukan pertanyaan yang pertama. Jadi, bener nggak sih persoalan dalam video itu tuh termasuk ke dalam kajian kognisi sosial? Kan tadi udah cowok dulu yang ngejawab, sekarang aku pengen cewek-cewek dulu nih yang ngejawab. Kayak dari aku ya, apakah ini tuh termasuk kognisi sosial ya? Dalam kajian kajian kognisi sosial. Iya. Kalau menurut aku ya itu adalah kajian kognisi sosial, karena kognisi sosial itu kognisi sosial itu kan adalah bagaimana cara kita berpikir, memandang peristiwa di luar kita. Iya, gitu. di luar. Ya, ini Pokoknya kan yang ada di masyarakat. yang ada di masyarakat. Ya, kan stereotip itu kan yang menciptakan masyarakat kebanyakan. Iya. Nah, makanya ini merupakan kajian dari kognisi sosial menurut aku. Gitu. Ya, kalau dari Anggun, bener nggak ini termasuk ke dalam kajian kognisi sosial gitu? Kalau menurut aku sendiri iya ya, karena yang seperti tadi dijelaskan sama Aang, di mana kognisi sosial itu bagaimana kita berpikir tentang sesuatu yang ada di luar gitu, yaitu di dalam masyarakat sendiri. Kalau misal di mana ketika susahnya menjadi perempuan itu sesuatu pembahasan yang sebenarnya itu tuh simple, tapi di dalamnya itu banyak banget hal-hal yang sebenarnya harus diluruskan lagi, harus dipecahkan lagi gitu. Iya, setuju. Oke, mungkin aku mendengar pendapat Anggun sama Aang emang udah kayak menjawab banget, tapi barangkali dari cowok-cowok pengen nambahin, boleh aja sih, setuju apa enggak gitu. Kalau dari aku sendiri ya, tadi kan kita juga udah lihat narasumber yang di video ya, bahwasannya mereka tuh mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, yang memang otomatis mereka juga saling bertukar informasi dari pengalaman dan juga pandangan mereka soal perempuan gitu. Kayak tadi Mas Anang yang emang udah pernah nikah 2 kali, terus juga ada yang belum nikah dan ada juga yang sudah menikah gitu. Jadi menurutku memang ini
cocok dijadikan sebagai kognisi sosial kayak gitu sih. Iya. Kalau dari aku juga sih setuju tadi. Ya seperti yang Rian bilang tadi ya, kayak apa sih tadi narasumbernya itu kan beda-beda ya. Ada yang udah nikah, ada terus yang ada juga belum. yang di usia yang udah mateng tapi belum Nikah gitu. Jadi mereka tuh pandangannya beda-beda, nggak cuma satu pandangan doang gitu loh. Oke, berarti dapat disimpulin kalau kita semua itu setuju ya sama video yang tadi tuh mengenai kajian kognisi sosial gitu. Setuju. Oke, kita move ke pertanyaan 2. Apakah kalian siap? Siap. Gimana sih? Jadi pertanyaan kedua adalah aku mau minta penjelasan dong dari kalian tentang stereotype dengan fakta sosial yang ada pada video ini. Mungkin bisa dimulai dari, bebas deh, kali ini aku bebasin. Siapa dulu yang mau jawab tentang stereotype yang ada di dalam video itu? Mungkin dari aku dulu kali ya. Yang tentang di sini video ini kan jelasin bahwa stereotip perempuan di usia yang udah matang itu belum menikah. Itu di masyarakat sendiri di sekitar aku tuh ngomong kalau misalkan perempuan yang belum nikah di usia yang udah matang itu di judge atau disebutnya ya, Iya. itu perawan Perawan tua. Padahal mungkin perempuan itu tuh lagi ngejar karirnya, pendidikannya, atau kayak material gitu ya, Iya, materi buat nanti kedepannya gitu, Iya. berumah tangga. Jadi kalau orang-orang anggap perempuan yang di usia yang udah matang gitu tapi belum nikah dianggap perawan tua itu kayak salah sih menurut aku. Iya. Jadi kayak seolah-olah mereka tuh kayak nggak laku gitu ya, nggak laku sama kayak kayak kalian kok udah di usia yang tua gitu nggak laku, apakah kalian nggak suka sama cowok gitu, mungkin kan gitu kan, ada yang gitu kan, mungkin ada yang berpikiran gitu kan, gitu kan. Kalau dari aku sih kayak nggak setuju gitu sih, karena kan mereka juga kan mikirinnya nggak cuman kayak nikah gitu doang kan pasti kan ada kayak karir ya, ada pendidikannya gitu sih kalau dari aku. Ya benar sih, dan menurutku pernikahan tuh bukan cuma tentang ya udah kita nikah sama cowok yang kita suka, tentang mental, ekonomi, kesiapan kita, bener nggak sih? Benar. Percuma kalau kita nikah gasik-gasik kalau akhirnya kita nggak bisa menjaga pernikahan itu. Betul. Apalagi sekarang musim Ya ya. kan? Musim apa? Musim rambutan. Kemarau gak sih? Ya musim Iya. itu. Gitu pada intinya, kalau emang ya janganlah stereotip itu kayak diteruskan ya. Nggak setuju nggak sih? Maksudnya ya udah, kita sebagai perempuan ya kita pengen nunggu kesiapan kita dulu loh. Iya. Daripada mental kita nggak siap nanti ujung-ujungnya cerai kan, ya udah masalah sosial lagi. Iya betul. Gitu. Mending kayak kayak mereka tuh kuatin mental dulu daripada kayak nikah di usia muda tapi sebulan 2 bulan cerai. Itu kan kayak mubazir juga. Mubazir uang ya. Iya mubazir uang, bener kan? Uang dan tenaga. Tapi itu beda lagi kalau perjodohan ya. Waduh. Itu udah siapin. Beda Beda konteks itu. Ya di rumah tangga juga kan bukan tanggung jawab laki-laki doang ya, Iya, juga betul. harus ikut serta gitu kan, yang menjaga hubungannya gitu kan. Jadi kalau emang mentalnya belum siap ya kenapa harus gitu kan ya. Iya. Baik kita nunggu aja dulu gitu kan ya. Aku sebagai perempuan kayak merasa Emosional ya, Sabar, emosional. tenang. Oke, harusnya aku di sini tim netral ya. Ya udah kan aku sebagai perempuan juga di sini. Oke, lanjut, siapa nih yang mau ngejelasin stereotip yang ada di video itu juga? Boleh deh dari aku nih ya. Tadi sempat disinggung juga di dalam video bahwasannya perempuan itu kurang bisa atau dipandang tidak bisa memimpin sebuah kelompok gitulah istilahnya ya kan. Karena biasanya di organisasi juga nih, biasanya kalau misalkan perempuan yang jadi ketuanya, itu anggotanya atau staff-staffnya mandang si perempuan ini tuh kurang bisa dalam ngelid anggotanya, kurang bisa memimpin orang-orang di dalamnya gitu. Jadi nanti malah ada laki-laki yang mencoba untuk mendominasi si perempuan gitu. Jadi dia merasa kayak iyalah kayaknya dia nggak bisa deh, langsung gue aja deh yang ngambil alih kayak gitu sih. Padahal kita punya loh contoh nyatanya bahwasannya perempuan ini bisa menjadi seorang pemimpin. Apa tuh? Presiden ya, Mantan presiden keberapa? Presiden kita. Ya, mantan presiden Presiden kelima kita ya. Ya. Ya itu Ibu Megawati ya, di mana beliau juga sudah membawa banyak perubahan positif
untuk Indonesia Iya. gitu ya. Jadi kenapa sih perempuan tuh harus dipandang sebelah mata kalau misalkan jadi pemimpin, padahal perempuan tuh bisa loh memimpin gitu loh. Ya nggak sih? Cuma laki-laki doang gitu ya. Itu udah ada buktinya kan. Iya, bukti Tapi nyata. tetap aja Tetap aja. stereotip itu ada. Ya udah gak guna gak sih? Iya sebenarnya. Aduh. Sebenarnya ya faktanya menurut riset itu Iya. kan tadi udah di video tuh Iya, bahwa aku sempet ya. organisasi yang dipimpin oleh perempuan itu lebih performa itu lebih baik. Iya, Mungkin yang dibilang tadi ya stereotip Stereotype. Stereotype. pokoknya stereotip dari masyarakat aja yang nggak tahu padahal faktanya seperti itu. Iya, setuju. Terus ada lagi nggak sih tambahan kamu mungkin Anggun apa stereotip yang ditemuin di video itu? Stereotip yang aku temuin di dalam video itu ada stereotip di mana perempuan itu lebih emosional dibandingkan laki-laki, karena perempuan itu lebih perasa gitu ya, karena laki-laki itu lebih mengedepankan logikanya, lebih struktur kayak gitu. Dimana riset itu salah satu peneliti itu menyatakan risetnya bahwa perempuan itu kalau misalnya punya sumber daya atau aset itu lebih digunakan untuk lebih digunakan untuk pendidikannya, untuk kebutuhannya, untuk kebutuhan keluarga kayak gitu. Kan kalau misalnya ibu-ibu kan sekarang banyak banget ya kalau misalnya dapat uang nih dari suaminya, itu pasti anak-anaknya dibelikan nih apa jajan atau baju atau apa hadiah-hadiah kayak gitu. Itu menggambarkan bahwa perempuan itu kalau misalnya punya aset itu ya emang diberi, kalau punya aset itu dimanfaatkan untuk kebutuhan bersama kayak gitu, kebahagiaan bersama kayak gitu. Iya, betul. Benar. Dan ada juga stereotip tentang urusan domestik nih. Gimana tuh? Dimana banyak banget yang bilang bahwa urusan domestik atau urusan dapur itu hanya urusan perempuan. Tapi nggak hanya itu gitu, laki-laki juga bisa gitu melakukan membantu-bantu kayak gitu. Ibu-ibu yang bekerja, ibu-ibu yang berkarir, perempuan yang berkarir itu sering ditanyain kayak, kamu tuh lebih milih karir atau menjadi ibu rumah tangga? Nah itu menjadi stereotip juga kan. Kenapa yang laki-laki juga nggak ditanyain, kamu lebih milih karir atau lebih milih jadi bapak rumah tangga? Ini lucu lagi. Kenapa gitu? Kenapa harus perempuan yang ditanyain seperti itu gitu kan? Karena biasanya di mindset laki-laki tuh mereka tuh mikirnya kayak, oh gue laki-laki harus bisa memimpin keluarga, gue yang harus bisa istilahnya nyari duit untuk anak-anak dan istri gue gitu. Gue nggak mau dipandang rendah sama istri sendiri kayak gitu. Ya mungkin emang dari perempuannya sendiri nggak semuanya mikir kayak gitu kan. Kayak pengennya ayo bareng-bareng aja gitu loh. Aku bantu kamu, kau bantu aku juga kayak gitu nggak sih? Saling membantu ya, karena betul. harus seimbang gitu kalau misalnya dalam rumah tangga itu. Jangan satu Berat tinggi, sebelah. satu rendah kayak gitu. Iya, afirmasi. Iya. Oke, banyak juga ya dari Anggun. Boleh dari Aang. Dari Aang gimana? Mungkin apa tadi yang didapetin? ya udah panjang ya stereotip yang ada di masyarakat. Mungkin ada satu lagi nih Apa tuh? sering ditemukan dalam masyarakat adalah wanita itu lebih dilihat penampilannya daripada kemampuan yang dimiliki. Nah seperti yang kita lihat kayak di Majalah. iklan-iklan majalah tadi udah disampaikan juga kan, kebanyakan yang diambil itu adalah perempuan karena mungkin di sini perempuan menarik gitu ya. Iya. Tapi kenapa kalau orang yang pintar yang memiliki kemampuan yang bagus tuh jarang ditonjolkan, Disorot ya, jarang jarang disorot disorot. ya begitu. Itu stereotip yang ada di masyarakat yang mungkin agak kurang setuju ya kita, karena semua orang punya hak untuk memiliki kemampuan, keterampilan dan penampilan. Aku setuju sih sama Ang. Jadi kayak mungkin perempuan yang merasa kurang, maksudnya merasa di bawah standar kecantikan Indonesia itu merasa dirugikan ya, karena kebanyakan job yang ada itu buat cewek-cewek cantik kayak Iya gitu. betul, kayak model. Kriteria juga kadang Kriteria, kriteria iya. pekerjaan. Standar Yang pekerjaannya. paling pertama tuh good looking. Iya. Kita banyak ketawa-ketawa padahal topiknya agak menegangkan ya. Tapi Ya biar emang nggak tegang. ya iya sih, tapi emang yang ini aku bakal ngajak kalian serius lagi sih. Tadi kan kita udah ngebahas tentang stereotip yang ada di masyarakat ya. Dan dengan adanya stereotip itu pasti bakalan menimbulkan suatu dampak atau efek. Itu pasti yang ada di masyarakat kita, yang kita bahkan sendiri itu kayak ngalamin, merasa dirugikan atau apalah itu. Nah, dari video ini juga tadi sempat disebutin adanya efek-efek
dampak dari stereotip itu. Nah, aku minta pendapat dari kalian nih. Apa sih efek dari stereotip yang terjadi di kehidupan sosial? Dari stereotip yang kalian sebutin aja deh, nggak apa-apa tadi. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Efek dari stereotip yang udah dibahas tadi. Paling ya pelabelan dari konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Ya kayak stereotip kan pelabelan ya. Itu kayak kayak tren gitu loh, jadi kayak budaya, jadi lama-lama jadi kebiasaan, terus jadi budaya bahwa itu tuh sebenarnya ada tapi sebenarnya enggak gitu loh. Kayak nyatanya enggak gitu. Adanya pelabelan bahwa stereotip ini tuh benar padahal enggak, nyatanya seperti itu. Efeknya gitu ya. Ya, efeknya juga enggak merugikan gender, merugikan salah satu gender gitu. Iya, terutama perempuan. Ya, kan kita kebahas tentang perempuan di sini. Iya. Terus Kalau dari aku sih afirmasi ke si Ang ya tadi ya, afirmasi ke Ang. Karena yang tadi aku bahas apa sih kayak perempuan yang belum nikah di usia yang udah matang itu dianggap sama orang-orang sekitar tuh perawan tua, itu ya salah. Iya kan, jadi kayak apa sih pelabelan gitu itu salah menurut aku gitu sih. Dan takutnya malahan ngaruh ke mental kita. Iya betul. Gitu. Betul Kita banget. sakit hati, terus kita pendem sendiri, kita depresi. Waduh, kayaknya ngalamin tuh. Aduh, jangan gitu. Itu sama aja yang tadi Anggun bilang gak sih tentang mental gitu? Tentang ini gak sih emosional gitu gak sih? Oh iya kan? iya. Itu masih nyambung kan? Lebih emosional. Iya masih. Iya. Ya. masih nyambung. Orang-orang tahu ya perempuan emosional, tapi kenapa orang-orang selalu tetap mempertahankan stereotip yang ada ya? Ya. Kenapa ya? Aduh, kenapa tuh? Kenapa Mungkin ya? penonton ada yang tahu? Tulis di kolom komentar. Aduh, bisa aja. Ada tambahan gak nih dari Rian atau dari Anggun barangkali? Kalau aku afirmasi dari pendapat Fadila sama Ang sih. Pada intinya ya Iya. pelabelan itu. Iya, label mungkin kan ada juga beberapa masyarakat ya banyak yang mungkin udah tahu nih tentang perempuan yang emang lebih mengejar karir atau pendidikan gitu. Mereka beranggapan ngapain sih kalian ngejar karir sama pendidikan, toh ujung-ujungnya iya di dapur juga, nanti ngurus anak-anak juga, kayak nggak bakal kepake gitu gelar. Padahal kan tujuan utamanya bukan gelar aja kan ya, mereka juga pengen pengalaman gitu nggak sih? pengalaman, terus juga wawasan yang lebih luas juga Betul, kan. betul. Bener kan? Dan beda gak sih cara mendidik orang yang berpendidikan sama yang tidak berpendidikan? Iya, Betul, bener. betul. Parentingnya pasti beda banget gitu. Nah, itu. Berdampak sama nanti keturunan mereka gimana. Iya, bener sih. Oke, aku juga setuju sih sama pendapat kalian ya. Pada intinya itu efek dari sebuah stereotip yang ada sungguh-sungguh sangat merugikan pihak perempuan. Kita pengen sebagai perempuan itu stereotip itu nggak ada, tapi nggak Nyatanya tahu. tuh masih ada Kental banget. gitu loh. Iya, Iya. di masyarakat masih banget. banyak gitu. Walaupun ada bukti, tapi itu nggak bisa menghilangkan stereotip yang ada selama ini gitu. Karena itu udah terbentuk dan membeku gitu ya Udah dalam melekat pikiran ya. masyarakat. Iya, dan kan kita tadi habis berkaitan dengan kognisi sosial ya. Stereotip itu berkaitan dengan kognisi sosial. Ya kayak saling berkaitan gitu. Nah, di sini aku mau lanjut ke pertanyaan yang keempat nih. Apa sih faktor yang menimbulkan kesalahan kognisi sosial pada video tersebut? Jadi kayak apa sih salahnya, apa sih kenapa ada kognisi sosial yang seperti itu sehingga menimbulkan stereotip yang jatuhnya itu merugikan dari pihak perempuan itu gimana gitu. Gimana? Siapa yang mau jawab? Apakah sudah mulai? Ini pembahasannya udah mulai tinggi ya. Iya, Iya, mulai semakin tinggi. dalam. Gimana? Boleh deh dari aku dulu ya. Sok. Oke. Jadi yang tadi aku tangkap itu ada kayak pemikiran magis gitu loh. Itu gimana tuh? Jadi kayak tadi tuh yang udah disebutin sama Fadil terkait perempuan tuh kalau belum nikah di usia sekian tuh jadi jadi apa tadi? Perawan tua tua. gitu Ya. ya. Padahal tuh nggak ada loh ketentuan yang emang mengharuskan perempuan ini menikah di usia sekian Ya gitu loh. kan? Itu cuman kayak apa ya? Pandangan masyarakat aja gitu loh. Padahal nggak ada salahnya loh kalau misalkan kita nikah di usia sekian. Mungkin ada juga yang emang lebih jadi apa ya pernikahan dini gitu kan ya. Padahal kan nggak ada ketentuannya juga boleh apa enggaknya gitu loh. Iya, setuju sih. Nggak ada di dalam undang-undang ya. Iya, perempuan harus nikah di usia 20 atau 25 kan nggak ada ya terus Iya, terus kenapa lu yang repot? Iya. Emang mereka ngebiayain gitu kan ya. Iya kan? Oke, dari Rian segitu. Mungkin ada tambahan dari Aang atau dari Anggun?
Mungkin faktor lainnya itu ini ya, karena adanya kecenderungan seseorang yang memandang orang lain dengan memberikan cap yang negatif gitu akan stereotip yang ada. Gimana tuh? Gini. Oke, mungkin aku bantu jelasin ya. Mungkin ini adalah bias negatif. Faktor bias negatif itu terjadi ketika adanya kecenderungan orang-orang memandang suatu informasi itu secara berlebihan padahal itu negatif. Kayak kita memandang stereotip ini. Nah, ini tetap ada kan padahal ini kan sesuatu yang negatif dalam masyarakat, merugikan satu sebelah pihak gender, yaitu khususnya perempuan ya begitu. Nah, gitu ya, pada intinya adanya bias negatif dan juga pemikiran bias. Nah, itu dia merupakan salah dua faktor yang bisa menyebabkan kesalahan kognisi sosial yang ada di video itu. Oke, karena pertanyaan 4 udah kejawab, aku mau langsung move ke pertanyaan kelima ya. Jadi aku mau dengar pendapat kalian tentang gimana sih faktor theory of emotion di video ini. Kan ini kan tadi banyak banget narasumbernya ya. Dan seperti yang kita ketahui juga narasumbernya itu berbeda-beda latar belakangnya. Dan dari perbedaan latar belakang yang beda itu menimbulkan cara pembawaan yang beda pula gitu. Nah, di sini aku mau dong penjelasan kalian mengenai hal tersebut itu gimana. Mungkin dari aku dulu kali Boleh, ya. Aku mungkin mau nanggepin yang si siapa? Anang ya? Anang. Si Anang tuh dia pembawaannya tuh kayak benar-benar menggebu-gebu, kayak nolak banget tentang Stereotip yang ada. bukan tentang ini, tentang apa? Susahnya jadi perempuan gitu loh. Jadi kayak dia menggebu-gebu kayak seolah-olah jadi perempuan itu nggak sesusah itu gitu loh. Jadi kayak ya itu sih. Paling dari aku gitu sih, kayak Anang tuh terlalu menggebu-gebu kayak seolah-olah dia emang benar-benar menentang banget gitu loh. Menentang kalau jadi Dari perempuan tuh itu susah gitu. Padahal menurut dia enggak gitu. Menurut dia enggak. Iya, tapi kalau menurut aku susah. Susah ya Iya. kan? Dari aku sendiri susah. Ya kan kamu sama Ana kan beda pengalaman ya. Iya sih. Ana udah nikah 2 kali. Iya, aku belum nikah ya. Iya. Kamu baru punya pacar 1. Baru mau nambah. Oke, lanjut nih. Siapa lagi? Boleh aku ya. Aku di sini melihat ini Rocky Gerung. Itu kan dari 4 laki-laki ini dia sendiri yang belum pernah menikah, belum pernah merasakan menikah itu seperti apa. Namun di sini dia kan adalah seorang filsafat dan juga pengkaji feminisme. Nah, itu mungkin dia memahami wanita itu dari kajian-kajian yang dia lakukan. Nah, makanya ini Pak Anang sama Rocky Gerung itu agak cekcoknya agak beda. Kayak ya mereka pengalamannya berbeda juga, yang udah menikah 2 kali sama yang belum menikah dan memahami memahami perempuan itu dari kajian saja. Satu penyampaiannya tuh menggebu-gebu, yang satunya lagi lebih santai gitu ya. Iya betul. Setuju sih, apalagi yang dari awal itu Mas Anang udah bilang kita mau ngebahas perempuan, tapi kenapa laki-laki yang betul. Itu gimana maksudnya ya? Padahal apa salahnya sih seorang laki-laki membahas tentang perempuan? Menurut kalian salah nggak? Enggak sih kalau menurut Enggak aku. Kan? Justru kalian malah mendapat jawaban kenapa sih perempuan itu seperti ini? Betul. Kan? Iya, karena yang tadi aku bilang di awal, sebelum aku nonton video ini, ya, aku tuh nganggap susahnya jadi perempuan tuh nggak susah sebenarnya, tapi setelah nonton, ya beda. Bahwa susah gitu loh. Pemandangan kita pandangannya tuh beda. Lebih terbuka gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau nambahin lagi dari tokoh siapa? Barangkali kan tadi ada 4 narasumber nih. Baru disebutin 2, Mas Anang sama Rocky Gerung. Selanjutnya mungkin dari Rian atau Anggun, siapa dulu? Penyampaian si siapa? Denny Sumargo ya? Iya, sesuai kenyataan aja. Realistis gitu ya, realistis. Ya. Tapi ya pada dasarnya semuanya menentang adanya stereotip itu. Iya, betul, pada dasarnya gitu. Iya, oke. Ada yang mau nambahin lagi? Sama sih tadi Onat juga 11-12 nggak sih, dia kayak Denny Sumargo, dia lebih santai juga pembawaannya gitu. Mungkin karena latar belakang mereka juga sama ya. Mereka emang sudah yang menikah. udah nikah, terus bukan yang nikah 2 kali kayak Iya. Dia lebih over pengalaman mungkin ya. Jadi lebih menggebu-gebu.
Iya, jadi mungkin dia merasa paling tahu. Iya. Ya nggak sih? Iya, merasa benar. Iya itu karena kan nikah dengan karena nikah 2 kali itu kan pasti Ah, berbeda Iya. karakter Iya. perempuannya Beda-beda. juga kan. Iya, iya. Itu ya mungkin Setuju gitu sih. sih. Jadi kayak dia seolah-olah kayak paling tahu gitu. Iya. Dan ngomongin tentang emosional, kita juga ikut emosional ya. Iya. Video Betul, yang betul. ini ya. Betul. Iya benar. Kita bisa melihat mereka emosional, kita pun yang menonton juga ikut Ikut terbawa. emosional. Dan Ikut kita mengomentari juga nih. nah, komentarnya juga emosional juga gitu. Oke. Dari 5 pertanyaan akhirnya sudah terjawab oleh kalian. Applause. Ya, pada dasarnya kita semua setuju dan ikut merasa emosional juga ketika kita menonton ini ya. Dan kita setuju juga atas judul yang diberikan bahwa susah banget jadi perempuan. Iya. Dan dengan adanya stereotip yang ada itu justru malah merugikan satu pihak yaitu perempuan ya. Betul, Ya, betul banget. terutama perempuan gitu. Oke, mungkin aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang Ya. udah nemenin aku buat bincang-bincang di obsesi kali ini. Semoga apa yang kita bawain tadi itu bisa mengubah pandangan masyarakat ya, walaupun ya sedikit kemungkinan adalah mungkin kalian mengubah cara pandang, mengubah stereotip yang ada gitu. Sedikit Ya. menghargai adanya perempuan, sedikit menghargai bahwa emang jadi perempuan itu sesusah itu, seemosional itu. Jadi ya semoga video ini bermanfaat. Amin. Amin. Ya, Amin. Aku mau ngucapin terima kasih banyak juga yang udah nonton dari awal sampai akhir dan see you. Bye-bye. Jangan lupa dong Apa? like, subscribe, and Komen, share. Komen ya guys. Dadah. Oke, dadah. Dadah. Ruang sensi sana sini. Bumper. Stereotip dari stereotip Stereotype. Hanya untuk kebutuhan keluarga kayak gitu. ya bahkan dalam iklan pun ada stereotip. Gimana tuh? Bahkan Gimana tuh? Gimana stereotip gimana nih? maaf editing, bukan Mumu tadi kan udah bilang kalau di iklan gitu ya ada sabun itu Ini sabun apa dah? Sabun ini cuci piring enggak aja sih, nggak cuci Sabun piring ya? piring. Ya mungkin kalau dari aku gitu sih kayak gitu apa ya? Kok tiba-tiba Enggak, lu? maksudnya, Tadi aku